Asal-usul Danau Limboto, kisah dari Provinsi Gorontalo. Danau Limboto atau Bulalu Limboto berada di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Danau yang memiliki luas kurang lebih 30.000 hektar ini berada tidak jauh dari jantung kota Kabupaten Gorontalo. Danau dengan kedalaman kurang lebih 5-8 meter ini juga menjadi habitat ikan air tawar dan tanaman air yang indah. Dahulu kala, daerah Limboto merupakan hamparan lautan yang luas. Bertahun-tahun kemudian, airnya surut dan berubah menjadi daratan hutan yang luas. Bermunculan pula banyak mata air yang segar dan jernih. Salah satunya bernama Mata Air Tupalo. Mata air ini terletak di tengah hutan dan menjadi tempat favorit para bidadari kayangan untuk mandi, termasuk 7 bidadari bersaudara. Seperti sore itu, mereka asyik bermain air. Mereka tidak menyadari ada sepasang mata yang sedang mengintip aktivitasnya. Pengintip itu adalah Jilumoto, pemuda dari kayangan yang sedang berada di bumi. Wah, cantik-cantik sekali. Aku harus menikahi salah satunya. Tapi bagaimana caranya? Mata Jilumoto tertuju pada 7 sayap yang terletak di atas bebatuan yang berada di tepi mata air. Aku sembunyikan saja salah satu sayap mereka. Ketika ke-7 bidadari itu hendak pulang, terjadilah keributan. Di mana sayapku? Aneh, kenapa bisa hilang? Padahal di sini tidak ada siapa-siapa. Wahai Adinda, apa yang membuatmu menangis? Siapa kamu? Aku Mpu Ibu Ngale. Aku dari kayangan. Namun aku tidak bisa kembali ke sana karena sayapku hilang. Namaku Jilumoto. Aku juga dari kayangan. Bagaimana kalau kau ikut saja denganku? Jangan takut, aku akan melindungimu. Karena tidak punya pilihan lain, Bu Ibu Ngale akhirnya setuju dengan ajakan Jilumoto. Seiring berjalannya waktu, Bu Ibu Ngale menerima lamaran Jilumoto. Tak lama kemudian mereka menikah. Jilumoto membangunkan rumah di Bukit Huntu Lotiopo atau Bukit Kapas. Di bukit itu mereka beternak dan bercocok tanam untuk bertahan hidup. Meski hidup sederhana, namun mereka bahagia, saling membantu dan menyayangi. Suatu ketika, Bu Ibu Ngale mendapat kiriman hadiah dari kayangan. Kanda, aku mendapat hadiah dari kayangan. Hah? Hadiah apa, Dinda? Dan di mana? Hadiahnya Bimelula, yaitu mustika sebesar telur itik. Bimelula diletakkan di mata air Tupalo. Kalau begitu, ayo kita ambil. Sementara itu, 4 pelancong tersesat hingga sampai di mata air Tupalo. Mereka melihat sesuatu di dekat mata air. Lihat, wadah apa itu? Aneh, ada wadah sebagus ini di sini. Kira-kira apa ya isinya? Ayo kita buka. Mereka lalu membuka tutup wadah tersebut. Namun, keajaiban terjadi. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan membuat ke-4 pelancong terpelanting jauh. Aduh, kenapa tiba-tiba ada angin kencang? Oh, tenanglah. Biar aku atasi. Aku kan sakti. Lalu, seorang pelancong mengucap mantra dan mengambil daun sirih dan mengunyahnya. Setelah itu, ia meludahi wadah tersebut. Wahai wadah, diamlah. Seketika, wadah tersebut tidak bergerak lagi dan bisa dibuka. Begitu melihat isinya, 4 pelancong itu bersorak senang. Wow. Wah, kita kaya. Tak lama kemudian, Bu Ibu Ngale dan Jilumoto datang ke mata air Tupalo. Melihat para pelancong membawa Bimelula, Bu Ibu Ngale pun naik pitam. Hei, Bimelula itu milikku. Jangan dibawa kemana-mana. Enak saja, kami yang menemukannya. Lihat ini, ada bekas sirihku di sini. Itu mustika yang dikirim untukku. Kembalikan. Coba buktikan kalau kau memang benar pemiliknya. Jilumoto menengahi dan membuat tantangan untuk kedua pihak. Begini saja, siapa yang bisa meluaskan mata air ini,
maka dialah pemiliknya. Kanda, itu terlalu susah. Tenang saja Dinda, Kanda akan bantu. Mendengar tantangan itu, pelancong pun menyanggupinya. Mereka tidak mau diremehkan kemampuannya. Seketika pemuda pelancong pun mulai mengucap mantra. Hai mata air, meluaslah, 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 besarlah, membesarlah, membesarlah. Namun mantranya tidak mempan. Tidak ada yang terjadi. Mata air Tupalo tetap begitu saja, tidak memperlihatkan apa-apa. Angin pun tidak bergeser sedikit pun. Demikianlah, satu persatu keempat pelancong itu memperagakan kemampuannya. Akan tetapi, hingga orang keempat, mata air tetap tenang-tenang saja, tidak bergerak. Ayo, keluarkan semua kemampuan kalian. Buktikan mata air dan wadah itu milik kalian. Atau mungkin kalian telah menyerah kalah dan mengakui bahwa mata air ini bukan milik kalian. Perlihatkan kepada kami jika engkau benar-benar pemilik wadah ini. Bu Ibu Ngale kemudian bersedekap, merapatkan kedua tangannya di atas dadanya, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian ia mengarahkan tangannya ke arah mata air sambil berseru, "Woyi, air kehidupan, mata air sakti, mata air yang memiliki berkah. Melebar dan meluaslah, wahai mata air para bidadari, membesarlah." Wus! Tak lama kemudian, terdengarlah gemuruh air. Tanah menggelegar. Perlahan-lahan mata air itu melebar dan meluas. Keempat orang itu memandang terpana dan kagum menyaksikan keajaiban mata air itu. Ketika air semakin tinggi dan meluas seperti danau, keempat pelancong itu dengan berteriak-teriak memohon ampun kepada Bu Ibu Ngale. Kami memohon ampun kepadamu, Ibu Ngale. Kami mengaku salah. Engkaulah pemilik wadah ini beserta isinya. Mendengar permohonan mereka, Bu Ibu Ngale pun memaafkan mereka. Bu Ibu Ngale membawa wadah serta mustika yang ada di dalamnya dengan perasaan bahagia. Ketika Bu Ibu Ngale dan suaminya bersiap kembali ke rumahnya, sejenak ia melayangkan pandangan ke tengah danau yang semula mata air Tupalo. Tiba-tiba mereka melihat 5 benda terapung-apung yang bentuknya seperti buah. Lihat Kanda, itu seperti jeruk. Biar aku ambilkan Dinda. Jilumoto mengambil buah tersebut dan menyerahkannya kepada Bu Ibu Ngale. Bu Ibu Ngale merasakan bau jeruk yang sangat harum, seperti bau buah jeruk yang ada di negeri Kayangan. Kanda, perhatikan. Bukankah buah ini seperti jeruk Kayangan? Aku merasa yakin akan hal itu dari bau dan bentuk buahnya. Wah, mungkin pohonnya ada di sekitar sini, Dinda. Ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Benar saja, ternyata ada satu buah pohon jeruk yang mirip dengan jeruk Kayangan. Sejak itu, mata air Tupalo yang telah berubah menjadi danau itu kemudian diberi nama Bulalo Lilimutu atau sekarang dikenal dengan nama Danau Limboto. Pemberian nama itu karena ada 5 jeruk yang mirip dengan jeruk dari Kayangan mengapung di tengah danau. Setibanya di rumah, di samping Bimelula yang berisi mustika dari Kayangan itu, tiba-tiba mengeluarkan bayi nan cantik. Bayi tersebut diberi nama Tolango Lahulalo, yang berarti cahaya bulan. Kelak, Tulango Hula menjadi pemimpin di Limboto.